Selamat datang, Ibu Lestari. Ibu Lestari, ini adalah proposal proyek Taman Langit untuk properti Pratama. Ibu Lestari, selama bertahun-tahun, Ibu telah memberikan properti Pratama, proyek senilai miliaran rupiah. Kenapa Ibu tidak memberitahu Rizky bahwa Ibu adalah ketua grup Lestari? Ayahnya meninggal sejak dini. Yang aku inginkan bukanlah anak manja. Aku ingin seorang pria yang bisa memimpin. Saat dia siap menikah, aku akan menyerahkan grup Lestari kepadanya. Anaker. MA, Putri dan keluarganya, sudah lama ingin bertemu ibu, untuk membicarakan pernikahan kami. MA, dia cantik dan baik hati. Keluarga mereka pekerja kira dan mampu. Kuma. Dia berasal dari desa. Tarik 3 generasi ke belakang. Kita semua adalah petani, asalkan dia orang baik, dan keluarganya masuk akal, itu yang penting. Asalkan ibu tidak keberatan. Aku akan kirimkan alamatnya lewat pesan. Ibu duluan saja, aku akan minta dia menelepon ibu. Baiklah. Ambilkan aku satu set, baju yang sederhana dan polos. Dan bawakan aku gelang naga bersepuh emas dari brankasku. Aku akan menemui Kailan menantu perempuanku dan keluarganya. Ibu Lestari. Gelang naga bersepuh emas ini ditinggalkan oleh ayah Rizky sebagai pusaka keluarga sebelum dia meninggal. Sekarang dia sudah dewasa dan menemukan pasangannya. Hari ini aku akan menyetir sendiri. Kalian lanjutkan aktivitas kalian. Pa, Mama Rizky akan datang makan malam nanti. Pak dan MA harus bersiap-siap. Buat kesan yang baik padanya. Jangan khawatir. Mama Rizky setuju. Artinya putri kita akhirnya bisa menikah demi harta. Ayam dan bebeknya sudah kita pinjam semua. Sebentar lagi kita lepaskan di halaman. Pasti dia akan melihatnya. Nanti dia akan tahu keluarga kita adalah keluarga pekerja keras. Asalkan kita membuatnya senang, maka dia tidak akan keberatan menikah masuk ke keluarga. Lalu kamu bisa bantu aku minta Rizky untuk sebuah apartemen 2000 kaki persegi. Tidak hanya akan aku minta dia mendapatkanmu tempat tinggal, aku juga akan minta dia mendapatkanmu mobil. Maka keluarga Wijaya kita di desa ini akan tak terbendung. Seharusnya ini tempatnya. Semuanya baik-baik saja? Hei, Bulletin, awas cara nyetirnya, mau mari. Kenapa pakai kata-kata kasar? Mobilku diparkir di sini. Kalian yang menabrak mobilku. Kalian yang salah. Hei, maksudmu salah kami? Jengga ya. Menantu laki-lakiku adalah CEO properti Pratama. Kamu pikir dia tidak bisa menghancurkanmu hanya dengan satu kata? Menantumu itu Rizky Pratama? Betul. Jadi kalian keluarga putri. Takut sekarang ya? Sayang sekali. Kamu merusak mobil kami. Dan semua ayam dan bebek di dalamnya. Itu akan Rp20.000. Bayar sekarang. Kamu yang menabrakku, dan untuk becak ini, serta ayam-ayam ini, kamu minta Rp20.000 dariku? Meminta Rp20.000 darimu sudah membuatmu beruntung. Kalau Rizky tahu, dia akan membuatmu membayar. Ya. Aduh. Kamu memukulku tadi, punggungku sakit sekali. Jengga, tidak hanya membayar kami, kamu juga harus membawa seluruh keluargaku ke rumah sakit. Untuk pemeriksaan lengkap, Jengga? Ya. Pemeriksaan lengkap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ditambah kompensasi untuk kehilangan upah. Itu tambahan Rp20.000 lagi. Jadi itu, ITU. Rp40.000. 40.000? Perani sekali kamu. Apa Rizky tahu? Kalian menggunakan namanya untuk memeras orang seperti ini? Berhenti menyebut Rizky ini dan Rizky itu. Nama Rizky bukan untuk kamu sebut. Kalau kamu tidak bayar hari ini, aku akan menghancurkanmu. Keluarga putri tidak ada hubungannya dengan menjadi baik dan sederhana, tapi hanya karena mereka jahat, bukan berarti dia juga jahat. Kalau Rizky memilihnya, pasti dia gadis yang baik. Aku datang untuk menemui putri, karena kalian keluarganya minta maaf padaku
untuk apa yang terjadi, dan aku akan melupakan ini. Melupakan apanya? Kamu datang ke sini memohon pada putriku, dan kamu ingin kami minta maaf? Apa kamu sudah gila? Kamu gila ya? Mau berantem? Lihat nih, orang kaya mukulin orang miskin. Aduh, kamu nabrak mobil kami. Justru kamu yang nabrak mobilku. Sekarang malah mau berkelahi? Kamu masih punya akal sehat nggak sih? Hei, Jalan. Beraninya kamu mukulin istriku. Aku bakal lawan kamu sampai mati sekarang juga. Kamu nggak ketulungan. Aku telepon polisi sekarang. NAK, silakan telepon saja. Bangsat. Camel, Beraninya kamu mukulin mama dan papaku. Aku habisin kamu di sini. Kalau begitu, Bapak Rizky, saya tunggu kerjasamanya. Terima kasih, Sekretaris Sari. Kalau ada waktu, tolong undang Ibu Lestari. Un tuc Macamber Samakami. Saya yakin, keinginan itu akan segera terwujud. Mama, sudah sampai di desa, aku akan suruh Putri jemput Mama. Allô? Mama? NAK. Jalan, kamu akan bayar karena mukulin mama dan papaku. Aneh. Kenapa Mama nggak ngomong apa-apa? Putri. Mama seharusnya sebentar lagi sampai di desamu. Jangan lupa Jean Pudia. Oak, aku akan tunggu dia di pintu masuk desa sekarang. Oak, aku sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Sampai ketemu. Jalan. NAK, pukul dia keras-keras. Pukul dia sampai mati. Biar jalan ini. Kita punya menantu laki-laki yang jadi backing kita. Kalau kita bunuh dia, paling cuma bayar uang. Jangan gantikat. Jalan, kamu akan bayar karena mukulin mama dan papaku. Pukul dia, kamu akan bayar karena mukulin mama dan papaku. Stop. Apa yang terjadi? Itu kalung giok Rizky. Itu Putri Wijaya. Ibu Rizky, sedang dalam perjalanan. Bisa tidak kalian tenang? Putri, kami yang mulai? Dia pelakunya. Dia nabrak kami dengan mobilnya. Dan sekarang dia tidak mau bayar. Ya. Ibu Lestari, Anda tidak apa-apa? Haruskah kami antar Anda ke rumah sakit? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ya, saya tidak. Kamu tahu suami saya siapa? Berani-beraninya kamu menabrak keluarga saya. Mau mari? Mobil saya diparkir di sini. Mereka yang menabrak mobil saya. Kalau kamu tidak parkir di sini, mana mungkin orang tua saya nabrak mobilmu? Camille, kupikir kamu bisa diajak bicara. Ternyata seluruh keluargamu sama buruknya. Kamu, kumabawa Volkswagen Butut. Berani-beraninya bicara soal alasan? Volkswagen Butut? Denga, mobil ini adalah APA. Cepat katakan. Kamu pikir kami bodoh? Logo ITU. Jelas-jelas Volkswagen. Saya ada tamu penting yang harus saya temui hari ini. Saya tidak punya waktu untuk ini. Kamu nabrak orang tua dan adik saya. Kamu menyebabkan kerusakan. Sekarang bayar 100.000 rupiah. mereka minta 40.000. Dan kamu minta 100.000? Itu perampokan. Kalau tidak bisa bayar, tidak percaya? Aku hancurkan mobilmu sekarang juga. Putri, kalau kamu hancurkan mobil ini, kamu nggak bakal sanggup bayar. Lucu banget. Besi tua kamu ini, apa yang nggak bisa kubeli? Harta suamiku saja, bisa beli ratusan rongsokan kayak gini. Aku tanya satu hal. Kamu bayar nggak? Atau nggak? Aku nggak akan bayar sepeser pun. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli siapa kamu.
Pikir kamu hebat? Kamu nggak ada apa-apanya dibanding Rizky. Putri, jangan buang-buang tenaga ngomong sama dia. Kalau mobil ini nggak kita hancurkan, keluarga kita akan sangat malu, sampai nggak bisa tunjuk muka di desa ini. Betul, kami keluarga Wijaya, nggak akan biarkan lagi dijahati orang luar. Minggir. Putri, berani-beraninya kamu. Aku ini calon istri dari CEO Properti Pratama. Apa yang nggak berani? Kalau uangnya nggak kamu keluarin sekarang, sumpah berikutnya yang kuhancurkan adalah kamu. Sekarang cekat, kalau gitu bayar sekarang. Iya betul. Ibu dari CEO-nya datang hari ini. Kami nggak ada waktu buat ini. Bayar. Sudah kubilang, aku nggak bayar sepeser pun. Dan setiap satu dari kalian akan membayar. Sekarang malah ancam-ancam? Sudah stop. Ada apa ini? Kepala, ada apa yang bawa Bapak ke sini? Anda kepala desa? Pas banget waktunya. Anda yang jadi hakimnya. Jangan khawatir, saya di sini. Saya tidak akan memihak. Pertama, ceritakan apa yang terjadi. Mobil saya diparkir di pinggir jalan. Mereka nabrakkan motornya langsung ke mobil saya. Sekarang mereka coba minta uang dari saya. Saya menolak bayar. Jadi mereka merusak mobil saya. Kepala, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia yang nyetir. Dia yang nabrak kami. Dan dia tidak mau bayar. Dia bahkan panggil saya orang kampungan. Lihat. Lihat kepala anak saya. Bengkak semua. Saya membela diri. Kalau saya tidak melawan, dia bisa bunuh saya. Kepala, jangan dengarkan omong kosong nenek sihir ini. Kepala, kami dari desa yang sama. Memangnya dari desa yang sama ada hubungannya apa? Hanya karena dari desa yang sama, berarti benar salah tidak penting? Biar saya lihat situasinya. Kepala, jangan sampai Bapak lupa. Properti Pratama mungkin sudah setuju untuk memasukkan desa kami ke dalam zona pembongkaran proyek Taman Langit. Tapi apakah akan dibongkar? Atau tidak? Sepenuhnya tergantung suami saya. Dia tinggal bilang saja. Saya berpihak pada keluarga Wijaya dalam hal ini. Lihat saja wanita ini. Jelas-jelas bukan orang baik. Ya, Nyatir Volkswagen tua. Siapa yang izinkan dia masuk desa kita? Untuk masuk desa, apa dia bahkan bayar tol? Betul? Apa kalian ini masuk akal? Semua orang lihat, bagian belakang mobilmu. Nabrak mereka, keluarga sudah John. Bayar, sekarang. Bayar. 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 Kalau tidak bayar, saya bongkar mobilmu. Bapak Rizky sudah menandatangani proposal proyek Taman Langit dengan grup Lestari. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan tiba sebentar lagi. Paeton senilai 1 juta rupiah. Siapa yang menghancurkannya? 1 juta rupiah? Kamu pikir kamu bisa bohong siapa? Rongsokan ini harganya 1 juta rupiah? Lambang Phaeton dan Volkswagen terlihat cukup mirip. Tapi harganya jauh berbeda. Jangan ngomong kosong. Kamu pikir kami bodoh? Sudah kubilang, kamu nggak mampu beli mobil ini. Sekarang, mari kita bicarakan soal ganti rugi. Ganti rugi apanya? Assistant ADI. Lihat lebih dekat. Dia berpakaian seperti pembantu. Mana mungkin dia punya mobil mewah? Wanita ini berpakaian sederhana. Dia benar-benar nggak kelihatan kaya. Cuma dia kok kelihatan mirip ibu bapak Rizky. Hello. Permisi, apakah Anda ibu bapak Rizky? Betul. Saya Ibu Rizky. Kamu. Kamu Ibu Rizky? Kita celaka. Aku nabrak ibu Rizky. Mobilku dan rumahku. Apa semuanya hilang? Dewi, jangan salah paham. Kami cuma bercanda denganmu. Jangan sok akrab. Aku nggak punya besan seperti kalian. Ini, salah paham. Semuanya salah paham. Kepala, katakan sesuatu. Ini seperti keluarga melawan keluarga. Aku janji. Keluarga Wijaya punya reputasi yang sangat bagus. Di desa ini, karakter mereka nomor 1. Tapi tadi kamu bilang, Sebelina. Selama Rizky adalah anakku, desa kalian bisa lupakan soal penggusuran.
Assistant ADI. Apa kamu yakin orangnya benar? Rizky nggak pernah bilang. Mau beliin ibunya mobil mewah. Aku belum pernah ketemu langsung. Aku cuma lihat fotonya. Fotonya memang mirip. Sudah begini, kalian masih nggak percaya? Percaya, mana mungkin. CA 88888. Itu mobil, CEO Grup Lestari. Dan kamu berani menyamar jadi ibu bapak Rizky? Kamu cari mati? Mengkengke, aku adalah CEO Grup Lestari. Dan juga Ibu Rizky? Hello, Mama, Rizky? Hello? Rizky? Karena kamu yang angkat, telepon anakku. Langsung tanya aja, apa aku mamanya? Dewey. Tolong tenang dulu. Tenang dulu. Mulai sekarang, kita semua keluarga. Iya, betul. Kalau dari awal bilang, kamu keluarga, nggak akan aku coba nipu. APA? Hanya karena aku bukan Mama Rizky, pantas aku ditipu? Putri. Bilang sesuatu. Minta tolong Rizky. Butte Casey Pertolongan. Putri. Cepat, minta ampun. Desa kita harus digusur. Hello? Rizky? Kita bikin mama kamu marah. Gimana ini? Aku takut banget. Kalau tahu bakal begini, nggak usah mulai dari awal. Pelacur. Pertama pura-pura jadi Mama Rizky. Terus pura-pura jadi CEO Grup Lestari. Mending mati aja. Maksudmu apa? Kamu ngomong apa sih? HP jelek kamu ini. Baterainya aja habis. Mau nipu siapa? Ya ampun. Jadi dari tadi kamu bohong. Bikin aku kaget setengah mati. Kamu mau apa? Jalan. Cari masalah? Aduh. Silent, bikin aku kencing di celana. CEO Grup Lestari, kan hantu, nggak pernah kelihatan. Masa orang kayak kamu? Kalian akan bayar ini. Kamu yang akan bayar. Aku telepon Rizky sekarang. Aku kasih lihat. Akibatnya. Pura-pura jadi mamanya. Putri, gimana? Kamu ketemu Mama? Aku belum ketemu Ibu Lestari. Tapi ada cewek. Pura-pura jadi mamamu. Aku lihat. Siapa Yang Berani? Oh. Aku kasih lihat. Mama, Ini. Rizky, kameranya menyala. Ini aku, Mama. Putri, Wanita seperti ini, bagaimana mungkin dia ibuku? Jean-Gon Thermacant Tipuania. Aku harus menyetir. Aku segera ke sana. Sinyalnya buruk sekarang. Aku pergi dulu. Rizky, ini aku, Mama. Kau tidak kenal ibumu sendiri? Rizky. Kabar di mana-mana. Kau seperti pengemis. Berani-beraninya kau mengaku sebagai Ibu Rizky? Kau gila. Kau serius bilang, kalau Rizky tidak kenal ibunya sendiri? Kau jalan. Kurasa kau cuma mau menghalangi Putri menikah dengan orang kaya. Apa yang kau lakukan? Pukul dia. Gelanku. Gelang ini lumayan bagus. Kembalikan padaku. Ini cuma gelang tak berharga. Aku mau pingsan. Ini. Untuk menantu perempuan kami nanti.
Kembalikan saja gelangnya padaku. Dan semua yang baru saja terjadi. Kubiarkan. Aku mohon padamu. Kembalikan. Kau mau? Baiklah. Asakan kau, merangkak di antara kakiku. Merangkaklah. Baru kau boleh ambil. Kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Merangkak. Hentikan. Aku akan merangkak. Aku akan merangkak. Aku akan merangkak. Kamu janji? Kalau aku merangkak, kamu akan kembalikan gelangnya? Merangkak dulu, baru kita bicara. Cepat merangkak. Ayo, merangkak. Kembalikan padaku. Aku bilang kamu menyedihkan. Kamu benar-benar menyedihkan. Semua demi jalan jelek ini. Kamu mau melakukan hal yang begitu hina. Saking butuh uang ya? Kembalikan gelangku. Mau kembali? Kalau begitu ini. Tangkap. Bangsat. Apa yang terjadi di sini? Mama. Rizky, akhirnya kamu datang. Mama dan Papa sudah menunggumu lama sekali. Aku buru-buru datang secepat mungkin. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Cuma seorang wanita. Dia melakukan penipuan kecelakaan rekayasa. Baru saja, dia menabrak becak kita. Lalu menuduh kita yang menabraknya. Tidak hanya itu, dia bahkan berpura-pura menjadi mamamu. Aku mau lihat siapa yang berani melakukan ini. Rizky. Tak usah repot-repot dengan orang yang tak tahu malu seperti itu. Cuma buang-buang waktu saja. Serahkan saja pada kepala desa. Iya, ini hal kecil. Serahkan saja padaku. Bapak Rizky, Anda sebaiknya langsung makan. Kalau begitu, aku serahkan pada Anda, kepala. Sayang. Maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga. Apa yang kamu tinggalkan untuk menantu perempuan kita. Ayo pergi. NAK. Anaker. Suara itu terdengar sangat familiar. Aku akan lihat siapa itu. Rizky, bukannya aku baru saja menelponmu. Lewat video, wanita itu adalah yang berpura-pura jadi mamamu. Psikopat itu, abaikan saja dia. Dia seharusnya bercermin. Dia pikir dirinya siapa? Berani-beraninya, dia menyamar sebagai ibu dari menantu laki-lakiku, psikopat. Rizky, jangan pikirkan dia. Ayo pulang dan makan dulu. Oh, iya. Mamaku seharusnya sudah sampai. Kamu tidak melihatnya? Kami baru saja diganggu oleh wanita gila ini. Kami tidak menyadarinya. Mamamu mungkin sudah menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Ya, Rizky. Ayo kita buru-buru kembali. Ayo kita coba menyelesaikan pernikahanmu dan kakakku hari ini. Oak. Ayo. Anaker. Ibu Lestari. Tahan ya, Ibu Lestari. Aku akan antar ibu ke rumah sakit. Anaker. Mama.
Kamu tadi kemana? Keluarga Putri sedang menunggu Mama untuk mulai makan malam. Mama di rumah sakit. Apa, Mama? Aku akan segera ke sana. Ibu Lestari, dokter bilang, ibu mengalami beberapa memar jaringan lunak, tapi tidak serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bertemu dengan beberapa bajingan Ater Penggakara untuk menangani kerusakan pada mobil. Juga selidiki seluruh keluarga Wijaya. Aku akan segera kerjakan. Oh, ngomong-ngomong, Direktur Budi akan datang secara pribadi untuk memeriksa ibu lagi. Mengerti. Mama, siapa yang melakukan ini padamu? Ketemu sama orang-orang brengsek. Mama, bilang siapa pelakunya. Akan kusuruh orang urus dia. Sekarang juga. Jangan khawatir. Mama yang akan urus ini. Aku ada bersama Mama. Kalau ada masalah. Urus Sandiri. Ada APA? Ada masalah kecil di lokasi proyek. Sudah kusuruh mereka urus. Di lokasi proyek, tidak ada masalah yang kecil. Pergi urus pekerjaanmu. Di sini Mama baik-baik saja. Pekerjaanmu itu penting. Baiklah, Mama. Kalau begitu, aku pergi cek. Sayang sekali Mama belum ketemu Putri. Seluruh keluarganya baik sekali. Baik. Mereka cuma sekumpulan binatang yang pakai topeng. Lambat laun, Mama akan pastikan anak Mama. Lihat siapa mereka sebenarnya. NAK. Kalau suatu hari nanti tiba, kau harus memilih antara Mama dan pakarmu. APA yang akan kau lakukan? Mama. Kenapa Mama tanya begitu? Sejak Papa meninggal, hanya Mama sendiri. Beruza qui ramon psarkan aku. Hidupku adalah yang Mama berikan. Anak baik. Besok ulang tahun Mama. Mama sudah pesan makan malam ulang tahun di Hotel Puncak Jaya. Ajak semua orang dari Desa Putri, semuanya, untuk perkenalan yang layak. Biar mereka merasa penting sesuai keinginan mereka. Kalau begitu, seluruh keluarganya pasti senang sekali. Ini sesuatu yang ditinggalkan Papa. Untuk menantu perempuannya nanti. Kau harus berikan ini ke Putri, dan suruh dia buka sendiri. Ok, Mama. Kalau begitu, aku pergi dulu. Silakan. Kalian orang-orang jahat. Akan kupastikan kalian belajar. Rasanya penyesalan yang sesungguhnya. Hai Rizky. Aku sudah di depan kamar Ibu Lestari, di rumah sakit. Fokus sama pekerjaanmu. Pasti akan kujaga baik-baik beliau. Hai, Putri. Aku cuma mau menjenguk mamanya Rizky. Kenapa gugup sekali? Kamu tahu apa? Rizky, paling nurut sama mamanya. Aku harus beri cousin bake padanya. Kalau aku tidak menikah masuk keluarga kaya itu, ucapkan selamat tinggal pada rumah dan mobilmu. Nanti bersikap yang baik. Halo, Ibu Lestari. Aku datang menjenguk Ibu. Kamu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Kau tidak tahu? Ini adalah suite pribadi dari Ibu Rizky. Bukan tempat untuk pecundang miskin sepertimu. Putri, wanita ini tidak mau berhenti. Dia pasti sudah tahu kalau Ibu Rizky dirawat di sini. Makanya dia buru-buru datang untuk mengadu. Dia sangat berniat untuk menghalangimu menikah dengan orang kaya. Banyak yang salah dengan anggapanmu. Tapi satu hal yang benar. Aku tak akan pernah membiarkanmu menikah ke keluarga Pratama. Siapa kau pikir dirimu? Kau berani mencoba menghalangiku menikah dengan orang kaya? Enyahlah dari sini. Dan bagaimana kalau tidak? Dasar anak jalang. Kalau kau tidak pergi, akan kusuruh pergi. Tanganku. Tanganku. Kau sudah gila.
dengan sampah sepertimu. Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Apa yang terjadi? Doctor. Dia memotong jariku. Siapkan ruang operasi sekarang juga. Jarinya masih bisa disambung kembali. Sama sekali tidak boleh. Aku mau kamu potong juga jarinya, sebagai balasan. Leo, dengarkan aku. Operasi dulu. Menyelamatkan jarimu itu yang penting. Kalau kamu tidak potong jarinya, aku tidak mau dioperasi. Putri, cepat suruh mereka untuk potong jarinya juga. Kalian berdua bodoh, tidak dengar kata kakakku? Cepat, potong juga jari jalang ini, sebagai balasan. Jadi kalian mau potong jariku? Mari kita lihat siapa yang berani. Ini gila, saya dokter, mana mungkin saya membantu kalian? Memotong jari orang lain? Aku peringatkan kalian. Saya adalah Presiden Properti Pratama. Tunangan Rizky Pratama. Ayo, potong saja. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Anda tunangan Bapak Rizky? Rumah sakit kami ada investasi dari Properti Pratama. Kalau kita sampai menyinggung tunangan Bapak Rizky, kita bisa kena masalah. Kalian takut apa sih? Kalian lakukan apa kata Putri. Nanti, aku akan minta Rizky kasih kalian kenaikan gaji dan promosi. Kalau tidak nurut, aku akan minta dia masukkan kalian semua ke daftar hitam. Kalian mau apa? Nyonya, Anda butuh prosedur kecil sekarang. Aku tidak butuh prosedur apa-apa. Butuh operasi atau tidak, bukan keputusanmu. Kalian mau apa? Kamu lagi ngapain? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yurasini. Kamu capek hidup? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membentak aku. Kamu pikir aku nggak bisa suruh orang pecat kamu sekarang juga? Kamu mau pecat aku? Dia direktur budi kita. Kamu yang jadi direktur? Nggak heran kamu ada di sini. Jadi kamu sudah dekat dengan direktur rumah sakit dan memanfaatkan koneksinya untuk mendekati ibu mertua kakak iparku. Benar kan? Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Tapi dia. Tapi apa? Dia cuma selingkuhan kamu kan? Kalau kamu nggak potong jari jalang ini hari ini, aku akan buat kamu dicopot dari jabatan direktur. Dia berhubungan dengan Bapak Rizky, tahu? Sekarang takut ya? Biar aku kasih tahu. Sudah terlambat. Aku kasih waktu 1 menit. Jabatan direktur ini, kalau kamu nggak mau, banyak yang mau. Berani sekali kamu. Berkelakuan seolah kamu sudah jadi ibu Rizky. Berani-beraninya kau memukulku? Aku memang memukulmu. Ada masalah APA? Kalian berdua buta? Tidak lihat dia memukulku? Keluarkan dia sekarang juga. Nanti aku jadikan kau direktur. Direktur Budi? Tolong minggir. Mau apa kalian? Melakukan pemberontakan? Aku akan memanggil Satpam sekarang. Direktur Budi. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Kau tidak akan berani menyinggung calon istri Bapak Rizky demi dia kan? Kau tahu siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Lanjutkan. Seseorang. Singkirkan sampah ini. Lihat dirimu, berantakan dan miskin. Minta tolong? Kau pikir kau siapa? Tunggu apa lagi? Lihat dia. Dia kelihatan bisa memanggil siapapun. Cepat, jangan sampai aku terlambat menjahit jariku kembali. Lakukan. Nyonya. Aku istri Sionya, Properti Pratama. Kalau berani sentuh aku, kau akan menyesal. Tangani dia. Maafkan aku. Aku tak akan ulangi lagi. Kumohon, kasihanilah. Dia sudah kapok. Kalau kamu, Asal kau jangan habisi aku hari ini, suamiku akan membalas dendam untukku. coba saja. Suruh dia balas dendam untukmu. Seret dia pergi. Jalang sialan. Nyonya, bagaimana dengan jarinya? Beri makan anjing. Ini Ibu Dewi Lestari, CEO Grup Lestari. Kalian semua orang buta. Ibu Lestari, ini semua salahku. Kumohon, ampunilah aku. Buta oleh keserakahan.
Berani-beraninya minta ampun, sebarkan kabar. Pecat mereka semua. Masuk daftar hitam di seluruh kota. Pergi dari sini. Sekarang. Putri. Sekarang kita harus bagaimana? Tanganku. Apakah rusak? Aku akan telepon Rizky. Rizky? Yari kakakku. Dipotong. Dan kami diusir. Dari rumah sakit. Putri, jangan khawatir. Aku akan segera kirim orang. Oak. Doc. Jari kakak saya, bisakah masih disambung kembali? Kamu bahkan tidak membawa Lachapila. Sudah terlalu lama. Tidak bisa diselamatkan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku akan kehilangan satu jari seumur hidupku. Putri, apa yang sebenarnya terjadi? Tangan Léo. Siapa yang melakukannya padanya? Itu wanita yang sama, yang berpura-pura jadi ibumu waktu itu. Kamu tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja, Rizky. Wanita itu bahkan berhubungan dengan Direktur Budi. Dia dan Direktur itu bekerja sama, mencoba menguras habis harta ibumu. Dan dia berusaha merusak pertunanganmu dengan Putri. Tidak peduli apapun tipu muslihatnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menjadikan Putri istriku. Putri adalah gadis paling baik hati yang pernah kukenal di seluruh dunia. Besok ulang tahun ibuku. Dia ingin mengundang semua orang dari desamu ke pesta ulang tahunnya. Dan untuk mengumumkan pertunangan kita secara resmi. Sebenarnya, luka Leo tidak terlalu parah. Dia hanya kehilangan satu jari kelingking. Bukan masalah besar. Tanganku benar-benar baik-baik saja. Untuk pesta ulang tahun Ibu Rizky, aku pasti tidak akan melewatkannya. Aku akan mengatur semuanya sekarang juga. Untuk menjemput semua orang dari desamu untuk pesta ulang tahun. Putri, tanganku rusak parah begini. Kenapa kamu belum membuat Rizky menangani jalan itu dulu? Aku harus mendapatkan persetujuan Ibu Rizky secepat mungkin. Dan mengunci hubunganku dengan Rizky. Sebelum ada masalah lain. Setelah kita menikah, semua yang dimiliki Rizky akan menjadi milik kita. Dengan kekayaan dan kekuasaan, menghancurkan jalan itu akan sangat mudah. Kamu selalu selangkah lebih maju, Putri. Mengadakan pesta di tempat seperti ini, pasti menghabiskan banyak uang. Jangan terlihat seperti belum pernah lihat. Yang bagus sebelumnya. Kita tidak mau Ibu Rizky melihat kita. Itu akan sangat memalukan. Untuk keluarga Wijaya mendapatkan menantu laki-laki yang sukses seperti itu, hidup dari sini seterusnya akan menjadi luar biasa. Mulai sekarang, kita akan makan daging setiap hari. Ya, apa yang bisa kukatakan? Putriku yang terbaik. Bayar keketakan sesuai. Menantu lakiku. Melakukan semua yang dikatakan putriku. Seluruh keluarga kami akan pindah ke Villa Vizor. Menantu lakiku. Semuanya sudah datang. Jika butuh apa-apa, beritahu saja aku. Rizky, kau lanjutkan saja urusanmu. Kami bisa mengurus diri kami sendiri dengan baik. Menantu, kau benar-benar membuat keluarga Wijaya kami dibenci seluruh desa. Rizky, apakah Ibu Lestari belum datang? Ibuku sedang dalam perjalanan. Dia seharusnya segera tiba. Apa? Tidak sabar. Bertemu calon ibu mertuamu? Sudah Bagaimana kalau Ibu Lestari tidak suka padaku? Aku harus bagaimana? Kamu manis sekali. Bagaimana mungkin ibuku tidak suka padamu? Hadiah pertunangan Bapak Rizky sudah tiba. 1 kalung ruby Dharmapati. 1 kartu ban berisi 1,5 juta rupiah. 1 ginseng liar berumur 80 tahun. 1 potong giok putih surgawi. 1 villa taman danau. 1 Maserati. Semua ini benar-benar untukku? Tentu saja. Begitu ibuku tiba dan mengumumkan pertunangan kita, maka semua ini akan menjadi milikmu. Terima kasih. Kamu yang terbaik, Rizky. Kita akan jadi kaya. Semua ini milikku. Ya ampun. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat begitu banyak harta. Kamu benar-benar menantu laki-laki yang hebat untuk keluarga Wijaya. Anan.
Anak kita sudah dewasa. Dia akan bertunangan. Tapi calon istrinya bukan orang baik. Seluruh keluarganya berkarakter buruk. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tak akan membiarkan wanita seperti itu masuk ke keluarga kita. Ibu Lestari. Ini informasi yang Ibu minta kukumpulkan tentang keluarga Putri Wijaya. Selama bertahun-tahun, Putri memanfaatkan hubungannya dengan Rizky untuk membantu adiknya dan menggelapkan uang 10 juta rupiah dari properti Pratama. 10 juta rupiah untuk melunasi utang judi adiknya. Bagus. Sekarang, ayo kita pergi ke pesta ulang tahun. Rizky, semua ini, benarkah ini semua milikku? Sudah berapa kali kau tanya itu? Tentu saja. Kuma. Ibuku membesarkanku sendirian. Tidak mudah. Aku paham. Jangan khawatir. Aku janji akan merawat Ibu Lestari dengan baik. Aku akan lakukan apapun yang dia katakan. Aku tidak akan melawannya. Putri, kamu baik sekali. TAPI. Menurutmu Ibu Lestari, masalah denganku? Pada hari tahun baru, dia tidak datang untuk makan malam. Ibuku hari itu Dipukuli. ada kecelakaan. Makanya dia tidak bisa datang. Bukan karena kau. Kupikir Ibu Lestari hanya sakit. Aku tidak tahu dia diserang. Rizky, katakan saja padaku, anak Jalang Butamana, yang berani menyentuh ibumu, aku yang akan urus mereka untukmu. Oak. Aku segera ke sana. Ada kontrak yang harus kutandatangani. Tunggu sebentar di sini, begitu ibuku sampai. Putri. Jagadia. Jangan khawatir. Urus saja urusanmu. Aku yang tangani. Aku janji akan merawat Ibu Lestari dengan baik. Ah, jangan khawatir. Cepat, pergi. Maaf, Dasar tolol buta, kau tahu tidak, berapa mahal baju baruku ini? Kau cari mati? aku minta maaf. Biar aku lap. Lap APA lap. Bayar. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Tidak apa-apa. Kau bisa membayar dengan tubuhmu. Berbuat mesum di tempat umum. Tidak takut hukum? Tenang. Aku di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu. Terima kasih. Kamu tahu siapa iparku? Berani beraninya kamu menendangku? Percaya atau tidak, aku akan patahkan kaki sekarang. Aku berdiri di sini. Coba saja patahkan kakiku. Kami tak hanya akan mematahkan kakimu. Kamu akan berlutut. Dan minta maaf. Kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf, aku bersumpah, menantuku akan habisi seluruh keluargamu. Keluarga sepertimu, begitu busuk dan jahat, tidak layak untuk keluarga Pratama. Kamu tahu apa? Rizky sekarang sangat mencintaiku. Dia tergila-gila. Dan mencintaiku sepenuh hati. Kamu pikir kamu siapa? Mau menghalangiku menikah dengan orang kaya? Putri, jangan buang-buang tenaga dengannya. Satpam, tangkap dia. Buang dia keluar. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu kemampuanku yang sebenarnya. Tunggu apa lagi? Lekikan. Tangkap dia. Aku yang tanggung jawab. Di pesta ulang tahunku. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Sebenarnya kamu siapa? Ini kan pesta ulang tahunku. Menurutmu aku siapa? Kamu Ibu Rizky. Aduh, tidak. Kalau kita sampai menyinggung Ibu Rizky, bagaimana caranya anak kita menikah demi harta? Nyonya, semua yang baru saja terjadi, itu salah paham. Pilihan ITU. Dia sengaja menabrak suamiku. Dia mencoba menggoda suamiku. Kamu bohong. Lebih baik aku mati miskin daripada menggoda dia. Lihat, dia merasa bersalah. Makanya dia buru-buru cari alasan. Jangan tertipu olehnya. Semua yang baru saja terjadi, aku lihat semuanya. Kalianlah yang sedang cari-cari alasan. Kalian semua kuma, sekumpulan pencari status, hanya mengejar uang dan kekuasaan. Selama aku masih hidup, aku takkan pernah membiarkannya menikah ke keluarga Pratama. Bu Rizky, jangan tarik kembali bantuanmu. Kalau tidak, Rizky tidak akan menikahi Putri. Bagaimana dengan proyek penggusuran kampung kita? Yang benar saja? Masih mikirin penggusuran? Kalian benar-benar tergila-gila pada uang. Putri, dengarkan suaranya.
Lihat postur tubuhnya, bukankah dia terlihat familiar? Sangat familiar. Seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Dia memang terlihat familiar. Mungkin benar itu dia. Camo. Camo. Tunggu. Sudah kubilang, Rizky adalah anakku. Keluarkan orang-orang ini dari sini. Tunggu, dia sudah menipu kalian semua. Dia seorang penipu. Dia bahkan bukan ibunya. Aku bisa bersaksi untuk itu. Wanita ini muncul dengan mobil Volkswagen butut dan datang ke desa kami untuk mencoba menipu keluarga Wijaya. Dia benar-benar psikopat. Sebagai tunangan Rizky, Kiminta Camo untuk menangkap wanita gila ini, mematahkan kakinya, dan membuangnya. Aku melihat Bapak Rizky dan Putri bersama, sangat mesra. Kamu benar-benar tidak ingin melawan calon istri Bapak Rizky. Kamu, buang dia. Penipu, kamu berani sekali. Hari ini, aku akan menyaksikan kamu terbakar. Kamu yang minta. Kamu anak jalang buta, biar kutunjukkan padamu. Siapa sebenarnya Ibu Rizky? Mama, Mama, kamu sudah sampai? Apa kamu sudah melihat Putri dan keluarganya? Aku sudah bertemu mereka. Mama, Putri itu baik hatinya. Aku benar-benar ingin menikahinya. Kuharap Mama bisa membantuku menilainya. Baik, jangan khawatir, anakku. Mama akan memastikan untuk menilainya dengan baik untukmu. TAPI, kalau Mama tidak puas dengan calon menantu perempuan ini, kamu akan bagaimana? Mama, Kalau ada yang tidak Mama puas, Mama bisa bilang ke aku. Kalau Mama benar, aku akan benar-benar mendengarkan Mama. Sudah, kembali kerja. Putri, suaranya mirip banget. Suara Rizky. Dia kayaknya emang Ibu Rizky. Kita harus gimana sekarang? Putri, kita nggak boleh kehilangan Rizky, calon suami kayak kita. Kamu harus cari akal. Nggak mungkin. Masa sih dia Ibu Rizky? Pasti ada yang nggak beres di sini. Oh Dewi, kita kan sudah seperti keluarga. Jangan bikin keributan. Kira bukan keluarga. Sudah kukatakan, selama aku masih ada, kalian-kalian ini nggak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Pratama. Kenapa kalian semua cuma berdiri? Usir mereka dari sini. Pukuli dan lempar dia keluar sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang berani coba mengusir ketua. Siapa yang berani? Kalian mengusir Nyonya Rizky? Ada APA? Berani sekali beberapa satpam rendahan. Berani menyentuhmu? Assistant ADI, kamu datang tepat waktu. Wanita ini, dia terus menggangguku. Bersikeras dia adalah Ibu Rizky. Ibu Bapak Rizky, masa itu kamu? Kalau kamu berani terus memalsukan dirinya, aku akan membuatmu membayar sekarang. Cuma asisten ya, sikapmu cukup berani. Kamu akan menyesal. Aku bersama Bapak Rizky, mau menakutiku? Tidak akan berhasil. Nona Putri, Bapak Rizky bilang, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan ayahnya sebelum meninggal, untuk menantu perempuannya di masa depan. Ini diberikan kepadamu oleh ibu Bapak Rizky. Kalau kamu benar-benar Ibu Rizky, dan ingin menghentikanku menikah dengan orang kaya, kenapa kamu memberikan barang berharga seperti ini kepadaku? Dia pasti siram penipu. Telepon tadi, mungkin cuma acting. Sebelum kamu bicara lagi, kenapa tidak kamu buka kotak ini dulu? Lihat apa isinya. Masih bicara keras, kau jalang. Kamu cuma tidak tahan melihat putriku menikah dengan baik kan? Wanita berhati hitam. Aku banakau. Aku. Kamu sampai masyarakat makam APA, berani menyentuhku? Dasar jalan. Hari ini kau tamat. Kau tidak lihat ayah mertua Bapak Rizky, Daipi Kolai? Keluarkan wanita gila ini dari sini, sekarang. Siapa yang berani?
Saya asisten Bapak Rizky. Kau berani menyentuhku? Mulai sekarang. Kau dipecat. Kau memakatku? Kau pikir kau ibu Bapak Rizky atau apa? Keluarkan dia dari sini sekarang. Kalau ibu Bapak Rizky datang dan melihat kekacauan ini dan pernikahan dibatalkan, proyek pembongkaran desa kita akan hancur. Lekikan, Siapa yang berani? kau tidak lihat? Ini hadiah untukku. Dari Ibu Rizky, dia sudah memutuskan. Kalau aku menantu perempuannya. Kalau kau tidak mendengarku, besok kalian semua dipecat. Kau bilang Ibu Rizky memberi ini padamu sebagai hadiah? Kalau begitu bukalah dan tunjukkan pada semua orang. Karena kau sangat ingin melihat apa yang calon ibu mertuaku berikan padaku, akan kuperlihatkan dengan jelas. Apa ini? Gelang yang rusak? Katakan padaku, apa kamu merusaknya di perjalanan? Bukan aku sampah. Bapak Rizky bilang ini sangat penting. Lebih baik aku mati. Daripada merusaknya. Masih tidak mau mengaku? Kalau bukan kamu, Bagaimana bisa rusak? Lalu yang satu ini bagaimana bisa rusak? Bukannya kamu tahu betul? Gelangnya rusak. Apa hubungannya dengan kami? Kamu masih tidak merasa gelang ini terlihat familiar? Ini gelangnya, yang hancur di desa itu. Benar. Ini yang kamu hancurkan. Gelang naga berlapis emas. Yang ditinggalkan ayah Rizky di ranjang kematiannya. Untuk menantu perempuannya di masa depan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gelang ini, pasti sudah ditukar olehmu. Aku bahkan tidak pernah menyentuh kotak ini. Bagaimana mungkin aku menukarnya? Apakah Anda benar-benar ibu Bapak Rizky? Sudah kukatakan berkali-kali. Kamu saja tidak percaya padaku. Oh tidak. Aku telah menyinggung ibu Bapak Rizky. Karierku hancur. Sayang, kita harus bagaimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia ibu Rizky. Aku akan telepon Rizky sekarang. Halo, Rizky. Ingat wanita dari desa itu, yang mengaku sebagai ibumu? Wanita itu hari ini datang lagi. Dia bahkan memecahkan gelang pemberian ibumu untukku. Diane Kirkenberg Pinkeping. Katakan, apakah dia benar ibumu atau bukan? Wanita itu bukan ibuku. Tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Aku tidak akan membiarkan siapapun. Manganggumu. Semua mendengarnya kan? Rizky baru saja mengatakan. Wanita ini adalah yang berpura-pura menjadi ibunya. Dia bukan ibu Rizky. Baiklah, jalang sialan. Berani beraninya kau menggelanjian aku untuk menikah dengan orang kaya. Aku akan memukulmu sampai mati. Seluruh keluargamu tidak ada harapan. Siapa yang berani menyentuhnya? Rizky, akhirnya. Apa yang sedang terjadi? Dia berpura-pura menjadi mamamu, dan dia menghancurkan gelang yang mama berikan kepada putri. Jericho juga dipotong olehnya. Kamu harus memberinya pelajaran. Jadi kamu yang selama ini berpura-pura menjadi mamaku, berusaha menghentikanku menikahi putri. Rizky. Seret dia keluar dari sini. Ikat dia ke pohon dan berikan dia pukulan. Ditambah lagi, dia harus membayar kerugian emosional keluarga kita. Dan dialah yang menabrak becak kita. Dia harus membayarnya. Tadi kan kamu sangat berani? Sekarang Rizky sudah di sini. Kenapa kamu terlalu takut menghadapinya? Merasa bersalah sekarang? Siapa sih kamu? Rizky. Lihat baik-baik siapa aku. Rizky. Ayo cepat. Habiskan dia sekarang juga. Kalau kita tidak memberi pelajaran pada jalang ini. Dia akan benar-benar menganggap kita lemah. Siapa yang kamu sebut jalang? Rizky. APA. Kenapa kamu memukulku? Pukul dia, bukan aku. Wanita ini dulu pernah di desa kita melakukan penipuan kecelakaan rekayasa. Kamu ada di sana. Seharusnya dulu kita pukuli dia sampai mati. Agar dia tidak membuat masalah di sini sekarang. Wanita yang kalian bicarakan ini adalah mamaku. APA. Aduh. Dia benar-benar ibu dari Bapak Rizky. Habislah aku.
Rizky, kamu yakin orangnya tepat? Bagaimana mungkin dia mamamu? Bagaimana mungkin aku salah? Mama. Apa yang terjadi? Setelah aku dapat teleponmu hari itu, aku pergi ke desa mereka bawa oleh-oleh. Di pintu masuk desa, mereka naik becak dan nabrak mobilku. Lalu mereka coba minta uang dariku. Aku nggak mau bayar, jadi mereka keroyokin aku. Mamaku dipukuli sama kalian. Bukan begitu kejadiannya. Rizky, kamu sudah lama bersamaku. Selama bertahun-tahun. Kamu tahu aku orang seperti apa? Kon? Bagaimana mungkin aku memukul orang? Kami Simiwa, cuma petani sederhana yang baik hati. Hari itu cuma salah paham. Salah paham apaan? Buka Matimer, dan lihat baik-baik. Beijing Gan, kamu berani memukul orang tuaku. Sekarang kalian mau bilang apa? Rizky, bukan seperti yang kamu pikir. Kamu harus percaya padaku. Videonya semua ada di sini. Mau aku percaya apa? Menantu, masa kamu nggak percaya? Putri, masa kamu nggak tahu dia orangnya seperti apa? Rizky, pasti ibumu yang nggak terima kami dari desa dan sengaja melakukan penipuan kecelakaan rekayasa. Lalu dia mau memancing kami sampai salah paham agar kami menyerangnya. Pito, ibumu bawa gelang yang rusak. Sudah jelas dia meremehkan kami. Berani-beraninya kamu menyebut Jeleng itu? Kamu janji. Kalau aku merengkak, kamu akan kembalikan gelang itu padaku. Merangkak dulu, baru kita bicara. Kamu malah menyuruh ibuku merangkak di bawah selangkanganmu. Lalu kamu malah menghancurkan gelang peninggalan ayahku. Berani-beraninya kamu memperlakukan ibuku seperti itu? Rizky, aku salah. Aku bisa minta maaf. Tapi ibumu juga melukai jariku. Itu sudah imbang. Aku sedang istirahat di kamar rumah sakit ketika kamu menerobos masuk dan mengambil kursi untuk memukulku. Jadi untuk membela diri, aku melukai jarimu. Masa kamu bilang itu imbang? Rizky, Kilyargaku, sudah banyak berbuat hal yang salah. Tapi aku mohon Rizky, setelah sekian lama bersama, beri aku satu kesempatan lagi. Rizky, anak perempuanku, sudah sepenuhnya mengabdikan diri padamu. Dan dia bahkan sudah membantu kamu menjalankan perusahaan. Kalau itu bukan kontribusi, itu tetap usaha kan? Ya, betul sekali. Rizky, bagaimana kalau aku minta maaf pada ibumu? Anak perempuanmu membantu anakku menjalankan perusahaan? Oh, jadi itu yang kamu sebut membantu menjalankan perusahaan? Penyelidikan tentang penggelapan putri. Ini bukti anak perempuanmu menggunakan statusnya sebagai pacar Rizky dari properti Pratama menggelapkan sebesar 10 juta rupiah. Putri. Apa ini? Rizky, biar aku jelaskan. Ini karena saudaraku. Dia sedang dalam masalah dan butuh uang mendesak. Lagi pula kamu punya banyak uang, dan kamu adalah iparnya. Jadi aku hanya mengambil sedikit uang untuk membantunya. Aku tidak pernah menyangka. Kamu akan seperti ini. Rizky, bukannya kamu bilang uangmu adalah uang kakakku? Apa masalahnya kalau aku pakai sedikit? Uangnya juga tidak sebanyak itu. Kalian pada ngapain berdiri saja? Tangkap mereka, semuanya. Aku akan beritahu penggerakku. Kalian harus mengembalikan dana yang digelapkan secepat mungkin. Dan kamu menghancurkan mobilku, dan aku akan pastikan kamu membayar setiap sennya. Rizky, katakan sesuatu. Aku seharusnya menjadi istri masa depanmu. Diam, kita sudah selesai. Bawa mereka pergi. Mama, aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku, hingga kau harus menderita. Begitu banyak panggilan. Aku minta maaf. Kau anakku. Kau tak perlu minta maaf padaku. Syukurlah ini terjadi sebelum pernikahan. Dan menyingkap siapa dirinya yang sebenarnya. Itu menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Aku tak tahu. Kau adalah ibu dari Bapak Rizky. Kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Kau sirang opportunis yang tak bisa membedakan benar dan salah. Mengundurkan diri sendiri. Kilyar. Sudah tidak apa sekarang. Aku akan memberimu sebagian kompensasi sebagai hiburan. Aduh,
Sekarang kita harus bagaimana? Kita akhirnya mendapatkan suami kaya, dan sekarang dia pergi. Ini semua salah jalang sialan itu. Seharusnya kita membunuhnya hari itu. Andi Wijaya, aku sudah menunggumu seharian. Mana uang yang kau pinjam dariku? Kalian siapa? Uang apa? Kau pasti Putri ya? Adikmu berhutang padaku 2 juta rupiah. Dia bilang kau akan bayar hari ini, setelah pertunangan. Nah, waktunya sudah habis. Mana uangnya? Bukannya aku baru saja melunasi utangmu? Itu 10 juta rupiah? Kamu main judi lagi? Aku cuma berpikir untuk cari uang tambahan buat keluarga. Kalau aku menang, bukankah itu bisa membantumu? Aku cuma sial aja, cuma itu. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang, tidak ada uang? Kalau gitu aku harus mematahkan kaki ketiga kakakmu. Langsung putus. Jenggen. Andi adalah satu-satunya anak laki-laki kami, satu-satunya penerus keluarga Wijaya. Dia tidak boleh kenapa-napa. Ya betul. Ini tidak bisa. Putri, kenapa kamu tidak cari Rizky lagi? Bukankah dia sangat tergila-gila padamu? Minta tolong sekali lagi saja. Tidak perlu minta tolong padanya. Aku punya cara untuk dapatkan uangnya. APA, Kamu mau bayar untuknya? Bukan. Dengarkan aku bisa bantu. Dapatkan uangnya. Beri aku 3 hari. 3 hari? Kenapa kami harus percaya padamu? Dia asistennya Rizky. Pasti dia punya cara. Sekarang meskipun kamu bana kami tetap tidak punya uang. Betul. 3 hari, katamu? Baik, 3 hari. 3 hari dari sekarang. Kalau uangnya belum dilunasi, aku akan ubah kakakmu menjadi Kasim. Ayo pergi. Assistant ADI, apa rencanamu? Untuk dapatkan uang untukku? Tentu saja aku punya. Tapi kenapa kamu membantuku? Aku sudah bekerja di properti Pratama selama bertahun-tahun, kerja keras tanpa keluhan. Dia bilang kamu dipecat, dan begitu saja, dia memecatku. Aku tidak terima, aku perlu dapatkan uang darinya. Kamu rencananya mau cari uang dari mana? Aku ikut. Kepala, Anda datang tepat waktu. Kami butuh bantuan Anda untuk ini. Ini beneran bakal berhasil? Aku sudah lihat kontraknya, lokasi proyek Sky Garden, tepat di desa ini. Kalau properti Pratama gagal merobohkan tepat waktu, nanti saat waktunya tiba, dan grup Lestari menyelidiki, denda saja sudah cukup untuk membuat bangkrut properti Pratama. Tapi kalau Grup Lestari tidak menuntut pertanggungjawaban Rizky? PU adalah direktur proyek di grup Lestari. Dengan dia yang menangani, grup Lestari pasti akan mendesak masalah ini. Kalau gitu, kita tinggal lakukan ini. Makan dulu. Kerjaannya nanti saja. Terima kasih, Mama. NAK. Kalau kamu ada masalah apapun, bilang saja ke Mama. Mama bisa bantu kamu. Aku tahu, Mama. Apa kamu khawatir tentang pacarmu itu? Mama. Putri menggelapkan 10 juta rupiah dari dana publik. Kurasa keluarganya tidak bisa membayarnya kembali. Jadi aku pikir, untuk proyek Sky Garden, kita tetap harus merobohkan desa mereka. Dengan begitu, aku bisa pakai uang ganti rugi pembongkaran untuk melunasi utangnya. Lakukan sesuai yang kamu anggap baik. Bagaimanapun juga, Mama akan dukung kamu. Apa? Aku langsung ke sana. Mama. Ada masalah dengan pembongkarannya. Aku harus langsung ke sana. Pergilah, hati-hati di jalan. Ada apa? Bapak Rizky, saya datang hari ini untuk membahas rencana pembongkaran dengan warga. Kami sudah sepakat sebelumnya, tapi sekarang mereka tiba-tiba berubah pikiran. Kepala, bukannya kesepakatan pembongkaran sudah disetujui. Kenapa tiba-tiba berubah? Kami tidak berubah pikiran, tapi kami butuh uang lebih. Kepala. Desa kalian terpencil sekali, sangat terpencil. Aku sudah menawarkan paket kompensasi total sebesar 50 juta rupiah untuk proyek ini. Kalian sudah setuju? Bukan? Itu harga yang kita bahas sebelumnya. Kami tidak tahu proyek yang kalian ambil untuk grup Lestari, proyek Taman Langit. Akan sentang ini. Kalian akan mendapat setidaknya 150 juta rupiah. Dari proyek ini, aku tidak minta banyak.
beri saja desa kami 130 juta, dan kita selesai. 130 juta. Bayar. 130 juta. Berani sekali desa kecil seperti kalian. Menin-tu Seratus 30 juta? Apa kalian sudah gila? Rizky. 130 juta yang sedikit itu, hanya uang receh bagi properti Pratama. Itu hanya jumlah kecil. Tolonglah kami. Aku bukan saudaramu. Rizky, bagaimana bisa kau bilang begitu? Apa semua yang kau rasakan untukku? Hanya kebohongan? Aku tulus padamu. Tapi bagaimana denganmu? Menantu, bukankah kita sudah melupakan semua itu? Bagaimana kalau begini? Jika kau setuju untuk memberi desa kami 130 juta, dan kemudian secara terpisah, beri keluarga kami 15 juta rupiah, aku akan mengizinkan Putri menikahimu lagi. Lalu kau bisa merobohkan desa ini sesuka hatimu. Satu-satunya alasan aku memilih tanah ini Adalah karena Putri yang memohon padaku. Kalau tidak, Dengan lokasinya, pembangunan ulang tidak akan pernah. terjadi. Rizky. Jangan coba-coba, berpura-pura bodoh dengan kami. Jangan pikir, kami mudah dibodohi. Hanya karena kami dari desa, hari ini, kau harus setuju dengan syarat kami. Atau lupakan saja soal pembongkaran. Betul. benar, Rizky. Jika kau tidak memberi kami uang, bagaimana kami bisa membayarmu kembali? Benar kan, Putri? Aku tidak pernah menyangka kau mampu. Melakukan hal seperti ini. Kau harus mengerti. Aku tidak punya pilihan. Baiklah, Jika memang begitu, maka pembongkaran dibatalkan. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. hei Bapak Rizky. Kami sudah menandatangani kontrak dengan grup Lestari untuk proyek Sky Garden. Kalau tempat ini tidak bisa diratakan dengan lancar, kami akan kena denda yang sangat besar. Rizky, kamu tidak pergi kan? Pergi sana. Aku tantang kamu melangkah. Andy. Siapa yang berani memberi kamu izin untuk bicara dengan nada seperti itu? Padaku. Menantu, jangan pura-pura. Dengar, desa ini akan diratakan bagaimanapun caranya. Benar. Kalau sudah begitu, bayar sekarang juga. Putri. Mengingat semua tahun yang sudah kita jalani bersama, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Bantu aku menyelesaikan pembongkaran ini. Hari ini, dan dana publik yang kamu korupsi, akan kuampuni. Kuharap kamu juga memberiku sebuah kesempatan. Baiklah, aku memang pakai uangmu. Tapi kalau kamu setuju saja dengan tuntutan kepala desa dan membayarnya, maka aku akan punya uang untuk membayarmu kembali kan? Ditambah lagi, aku masih akan punya sisa uang yang banyak. Nanti, anggap saja itu uang jajan aku. Laki pula kamu kan Koya. Kamu kan kepala desa mereka. Kalau kamu bisa mengikuti Siarayon Gasly. dan menyelesaikan kontraknya, aku juga bisa setuju dengan harga aslinya dan membayarmu. Tapi biar aku perjelas satu hal. Aku, Rizky Pratama, tidak akan pernah menerima bentuk pemerasan apapun. Lihat, Bapak Rizky. Kami sudah bilang, tuntutan kami, kamu harus bayar lebih, atau tidak ada kesepakatan. Aku penasaran banget, siapa yang berani memberi kamu nyali? Un tukin Argenji. Orang yang memberi mereka nyali adalah aku. Adi, sudah saya pecat dari perusahaan. Kamu mau apa di sini? Bapak Rizky, saya di sini. Tentu saja, saya datang untuk memperingatkan kepala desa dan warga desanya agar tidak dirugikan. Maksudmu apa? Kepala desa dan warga desanya tidak tahu tentang proyek Taman Langit atau berapa nilainya, tapi saya tahu. Jadi, saya suruh mereka naikkan harganya. Proyek Taman Langit memang bisa menghasilkan uang, tapi tanpa properti Pratama, seluruh desa mereka bahkan tidak akan masuk rencana pembongkaran. Kepala, sebelumnya, kalau bukan karena Putri memohon kepada saya untuk memasukkan desa kalian ke dalam zona pembongkaran, saya tidak akan pernah mempertimbangkan desa kalian. Tidak takut. Kalian akan berakhir dengan tangan kosong. Jangan coba-coba membodohi saya. Asisten Adi sudah ceritakan semuanya kepada saya. Kalau perusahaanmu, Properti Pratama, tidak bisa menepati perjanjian untuk mengamankan tanah dan mulai membangun Taman Langit, kamu akan bangkrut. Dan kamu akan kehilangan segalanya. Rizky, lihat, kami justru yang berusaha membantu kamu menghindari kebangkrutan. Yang kami butuhkan hanya agar kamu membayar sedikit lebih banyak. Kenapa kamu pelit banget? Kamu cuma mau memanfaatkan keadaan. Masa itu disebut memanfaatkan keadaan? Kami jelas-jelas sedang menolong kamu. Beritahu Departemen Hukum. Suruh mereka siapkan untuk ajukan gugatan.
Kamu pikir kamu ngapain? Kembalikan. Rizky, mau telepon Departemen Hukum? Memangnya itu bisa apa? Kamu mau kasih tahu seluruh dunia, kalau kamu mau gusur desa kita? Kamu pikir aku cuma gerta? Aku akan suruh semua orang tua di desa kita berbaring di sini dan siaran langsung. Camus. Rizky, kalau kamu setuju dengan proyek ini, paling buruknya cuma, kamu tidak dapat untung. Tapi kalau kamu menolak, dan grup Lestari mengejarmu, kamu akan bangkrut. Semua ini, aku akan urus sendiri dengan Groupe Lestari. Direktur Bayu. Anda datang. Proyek properti Pratama kita mengalami kendala. Camille Sedang, Caril Ocasila. Aku sudah tahu apa yang terjadi di sini. Bapak Rizky, izinkan saya mengingatkan, saya adalah Direktur Proyek Grup Lestari untuk kesepakatan ini. Kalau kamu tidak menyelesaikan penggusuran ini sesuai kontrak, bersiaplah untuk bayar. Direktur Bayu, ada keadaan yang memperberat. Aku akan punya rencana untuk memperbaikinya dalam waktu singkat. Bapak Rizky, satu-satunya rencana yang kamu butuhkan adalah bayar. Benar kan? Bayu. Jadi dia kakakmu? Rizky, tidak menyangka ya, kakak asisten Adi, kebetulan adalah Direktur Proyek Grup Lestari. Lihat, antara bayar dan bangkrut, atau bayar lebih untuk menggusur desa kita. Putri, apa kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi untukku? Oh Rizky, di saat seperti ini, lupakan saja soal person. Bicara uang saja. Kalau kamu tidak segera setuju, harganya akan naik. Penggusuran tadi 130 juta rupiah. Sekarang, harganya 150 juta rupiah. 150 juta rupiah. 150 juta. Begitu. 150 juta. Sekarang, berani sekali kamu. Mama, kamu lagi ngapain di sini? Aku khawatir sesuatu bisa terjadi padamu. Jadi aku datang untuk mengecek. Kamu menghancurkan pernikahanku dengan Rizky. Sekarang kamu juga mau menghancurkan karir Rizky? Lebih baik kamu pikir dua kali tentang konsekuensinya. Pertama-tama, yang menghancurkan pernikahanmu dengan Rizky adalah kamu sendiri. Kedua, dengan aku di sini, karir Rizky hanya akan semakin baik. Kamu pikir, kamu mau bayar untuk anakmu? Biar aku perjelas. Setiap orang di sini tidak akan dapat satu sentan. Kamu bilang kami tidak dibayar, dan selesai? Kamu pikir kamu siapa? Betul, kayaknya waktu itu, aku belum pukul kamu cukup keras. Pakai tongkat itu, seharusnya aku, ayun lebih keras, dan habisi kamu saat itu juga. Coba ulangi, berani kamu. Rizky, jangan buang-buang tenaga dengan mereka. Aku kesini hari ini, untuk bilang ke kalian semua, tidak ada yang boleh mengganggu atau mengancam. Anaker, kalian punya 1 menit untuk memutuskan. Ambil harga semula. Setuju atau tidak? Dan anakmu juga dapat 1 menit untuk memutuskan. Sekarang jadi 150 juta rupiah, dan harganya naik dalam 1 menit. Betul kan, teman-teman? Ya, betul. Bagus, jangan sampai kamu menyesal nanti. Biar aku kasih tahu, tidak ada dari kami yang akan menyesal. Kalau anakmu gagal menyelesaikan pembongkaran ini, gagal bayar dan bangkrut, yang akan menyesal adalah kamu. Bayu, ayo, katakan sesuatu, tunjukkan kemampuanmu. Direktur Bayu, tidak ada yang mau kamu katakan? Ibu Lestari. Bayu, kamu memanggilnya Ibu Lestari? Dia, tunggu, bukankah dia ketua dari Grup Lestari? Mama, kau adalah ketua grup Lestari? Aku ingin memberitahumu, setelah kamu menikah, tapi sekarang, kamu sudah cukup mampu untuk mandiri, jadi aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Grup Lestari adalah perusahaan yang ayahmu dan aku bangun dari nol. Jangan khawatir, selama aku ada, kamu tidak perlu khawatir tentang pelanggaran kontrak itu. Kami tidak akan menggusur desa ini. Apa dia benar-benar ketua grup Lestari? Kalau dia benar ketua Dewi, maka desa kita benar-benar tidak akan digusur? Tapi harus digusur, keluargaku butuh uangnya. Tidak mungkin. Dia itu Ibu Rizky. Masa iya dia bisa jadi ketua grup Lestari? Kamu yakin tidak salah dengar? Ibu Lestari memang selalu menjaga profil rendah. Dia bahkan tidak pernah muncul di rapat tahunan. Semua urusan di dalam grup ditangani oleh Sekretaris Wati. TAPI. Aku pernah mendengar suara Ketua Dewi sebelumnya. Suaranya mirip sekali dengan suaranya. Di dunia ini, banyak sekali orang yang suaranya mirip. Jangan sampai salah. Aku ada ide. Tunggu di sini saja.
Rizky, berani sekali properti Pratama. Kalian sungguh kurang ajar. Hanya untuk menghindari membayar denda, kalian sampai menyuruh ibumu menyamar menjadi ketua grup lestari kami. Jadi maksudmu aku ini palsu? Tentu saja. Ketua grup lestari, mana mungkin naik mobil kayak gini. Kalau mau pura-pura, setidaknya buat yang meyakinkan dong. Aku sampai kaget setengah mati. Aku kira beneran ketemu. Ketua grup lestari yang asli. Kalau gitu, buat bongkar tempat ini, tambah lagi 15 juta rupiah. Bapak Rizky, kalau rencana pembongkaran, tidak kita selesaikan hari ini. Jadwal proyek bisa kacau semua. Tapi kalau terus-terusan nambah uang, perusahaan kita bakal terus merugi. Rizky, kalau kamu mau nikahi kakakku, aku akan minta kepala desa kasih kamu diskon. Gimana? Aku tidak akan pernah menikahi wanita yang hatinya penuh akal bulus. Kamu bilang putri kami licik? Lihat dulu ibumu sendiri. Dan aktingnya. Berpura-pura jadi ketua grup lestari. Memalukan. Betul. Tidak tahu malu. Tidak apa anakku. Percayalah pada ibumu. Kita tidak akan membongkar desa ini. Ayo kita pergi dari sini. Berhenti. Apa lagi yang kamu mau? Wah, menantuku. Kesepakatan pembongkaran ini harus ditandatangani hari ini. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa pergi. Ini pemerasan. Mana ada pemerasan? Ini kan jelas saling bantu. Rizky, jangan keras kepala begitu. Cukup keluarkan uang lebih. Dan bongkar desa kami. Kalau tidak, Direktur Bayu yang mewakili grup lestari tidak akan main-main denganmu. Aku akan bikin properti Pratama MU bangkrut total. Aku akan buat kamu kehilangan segalanya. Omong besar. Karena kamu yang minta, aku akan penuhi. Aku kasih waktu 10 menit untuk sampai ke sini. Dan satu hal lagi, lakukan audit menyeluruh terhadap Direktur Proyek Bayu Santoso. Semuanya sampai tuntas. Kocak banget. Udah, jangan pura-pura. Kamu pikir kamu beneran ketua grup lestari? Bayu. Suruh dia tanda tangan kontraknya, cepat. Kalian pada ngapain cuma berdiri? Ayo bergerak. Buat dia tanda tangan. Iya, tanda tangan. Kali ini, kami ambil 180 juta rupiah. 180 juta, nggak boleh kurang. Ini perampokan di siang bolong? Di sini nggak ada kamera. Mau buktiin gimana? Kalau ini perampokan? Lajapila. Kami cuma minta Bapak Rizky untuk tanda tangan kontrak. Betul, menantu. Jadilah anak yang baik. Dan tanda tangan kontraknya. Cuma uang sedikit lagi yang harus kamu bayar. Ayah, kenapa sih segitu susahnya? Buat kamu bayar? Aku nggak akan kasih kalian 1 sen pun. Lupacan. Rizky, jangan cari gara-gara. Hari ini, kamu mau nggak mau harus tanda tangan ini. Tangkap dia. Kamu. Minggir. Cepetan. Tanda tangani. Kamu baik-baik saja? Dasar perempuan, beraninya kamu pukul anakku. Aku. Mama. Hati-hati, Bapak Rizky. Tanda tangani perjanjian pembongkaran ini, dan hidup desa kami akan lebih baik. Berhenti. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Ikut campur urusan grup lestari? Diam. Ini sekretaris Ibu Lestari. Sekretaris Wati, cuma masalah kecil. Nggak perlu ibu repot-repot turun ke sini. Minggir. Ibu Lestari. Ibu baik-baik saja? Ibu Lestari. Sekretaris Wati. Ibu Lestari. Yang mana yang kamu maksud? Kamu buta? Ada berapa Ibu Lestari di grup Lestari? APA. Dia benar-benar ketua grup Lestari. Bawa anakku dan karyawan ini ke rumah sakit sekarang. Mama. Jangan khawatir. Kalian berdua langsung ke rumah sakit sekarang. Periksa diri kalian. Aku yang urus di sini.
Tempat busuk melahirkan orang busuk. Sekarang, saatnya kita bersin. Ibu Lestari, ini laporan yang Ibu minta tentang Bayu Santoso. Selama menjabat sebagai direktur proyek, semua catatan keuangannya. Dia menggelapkan uang dan menerima suap. Totalnya Rp800.000. Kau sudah menghancurkanku. Ibu Lestari, Aku tahu aku salah. aku tidak tahu siapa yang aku hadapi. Kumohon, lepaskan aku. Kau tidak menyesal. Kau hanya takut karena kariermu hancur. Telepon polisi. Biarkan hukum yang menanganinya. Bawa dia pergi. Bayu, Ibu Lestari, Bayu. Aku tahu aku salah. Orang sepertimu, bisa jadi kepala desa? Desamu sudah tidak ada harapan. Ibu Lestari, kumohon, aku tidak tahu, kau benar-benar Ibu Lestari. Tentang itu, tadi, kami tidak akan menaikkan harga untuk pembongkaran. Setelah menyakiti anakku, kau masih mau pembongkaran? Kau mau bertaruh? Aku akan bongkar makam leluhurmu. Tenggal yang mana? Yang memegang tongkat? Tidak. Tidak, sungguh. Ini salah paham. Ini semua salah paham. Tidak mau bicara? Kalau begitu, keduanya akan kuhancurkan. Ibu Lestari, aku mohon padamu. Aku nggak tahu apa-apa. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Kamu bikin malu aja. Yang kamu peduliin cuma uang. Dengan ibu kayak kamu, nggak heran kamu besarin anak. Yang egois kayak gitu, bawa dia pergi. Tempel dia. Jangan mendekat. Kamu udah, Potong jarku. kalau kamu mukul aku lagi, jangan keterlaluan. Kamu memang jago banget membelokkan fakta. Walaupun kamu ini ketua grup Lestari, kamu nggak bisa sembarangan memukul orang. Kalau kamu terus-terusan begini, aku laporkan kamu ke polisi. Putri, kamu benar-benar mengecewakanku. Tapi untungnya kamu memperlihatkan sifat aslimu lebih awal. Jadi anakku nggak akan bersedih lagi karena kamu. Kamu nggak akan lepas dari apa yang kamu lakukan hari ini. Dengan muda, bawa mereka senior pergi. Ibu Lestari, aku cuma orang kecil. Tolong, kasahanlah aku. Aku udah kasih kamu satu kesempatan. Kamu sendiri yang nggak ambil. Jangan salahin aku. Bawa dia pergi dan urus. Ibu Lestari, kasih aku kesempatan lagi, Ibu Lestari. Kecua, biarkan saya antar ibu ke rumah sakit. Baik. Gimana kondisi? Mereka berdua sekarang? Mereka cuma mengalami luka-luka ringan, nggak parah. Mereka cuma perlu istirahat yang cukup. Baguslah. Ada kabar dari grup Lestari. Katanya mereka tidak akan merobohkan desa kita lagi. Sekarang gimana? Mereka sengaja begini. Mereka cuma mau bikin hidup kita sengsara. Andi Wijaya. Waktunya habis. Mana uangnya? Ada. Kendala. Aku lagi nggak punya uang tunai sekarang. Nggak ada uang? Kalau gitu, aku terpaksa. Memotong kaki Ketagamo. Tangkap dia. Mama dan Papa, Putri. tolongin aku. Kalian nggak takut hukum? Bangsat. Denger ya. Utang harus dibayar. Itu aturannya. Kamu mau cari alasan? Putri bilang sesuatu. Adikmu ini satu-satunya penerus laki-laki keluarga Wijaya dalam 3 generasi. Kasih kami waktu sedikit lagi. Kasih waktu lagi? Aku dengar, desa kalian nggak jadi. Dirubuhkan lagi. Kenapa aku harus percaya? Kasih kami waktu. Karena aku hamil anak Rizky. Dia mungkin nggak mau sama aku. Tapi dia nggak bisa ninggalin anaknya sendiri. Apa barusan kamu bilang? Kalian denger nggak? Putri hamil anak Rizky. Rizky yang bakal bayar utangku. Baik, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalian dapat waktu tambahan. Kalau waktu berikutnya tiba, dan kalian masih nggak bayar, ayo pergi. Sempurna. Kamu hamil anaknya. Mari kita lihat dia masih berani sok jago apa enggak. Silakan, Makan c'est la Jimazianga. Bapak Rizky biar saya saja.
Lagi pula, luka Bapak belum sembuh. Ini bukan apa-apa. Saya yang harusnya berterima kasih. Apa yang ada di pikiranmu? Kamu langsung menerjang begitu saja, untuk menahan batu itu untukku. Tidakkah kamu takut? Saya tidak tahu. Saya cuma lihat batu itu akan menghantam Bapak. Lalu refleks langsung berlari ke sana. Terima kasih banyak. Rizky. Apakah hanya karena ini kamu berjanji pada ibumu, dan meninggalkanku? Putri, siapa yang memberimu nyali? Untuk menunjukkan wajahmu di sini? Satpam. Rizky, kamu masih mencintaiku kan? Kakakku sedang dikejar-kejar debt collector. Tolong aku sekali lagi saja. Aku sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Daripada mengkhawatirkan kakakmu. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Pikirkan, kekurangan 10 juta rupiah itu. Pikirkan bagaimana kamu akan melunasinya. Rizky, kamu benar-benar tega? Ada satu hal lagi yang perlu kusampaikan. Tidak tertarik. Bawa dia pergi. Rizky. Bapak Rizky. Bukankah itu agak berlebihan? Untuk orang seperti dia, itu masih belum cukup. Ini, coba cicipi. Jadi, kamu dapat uangnya atau tidak? Tidak, dia menyuruh satpam. Mengusirku saat itu juga. Putri, bukannya kamu sudah memberitahunya tentang bayi itu? Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang kita harus bagaimana? Kalau tidak ada uang, para debt collector ITU akan membunuh kakakmu. Betul. Kalau dia mau bersikap tega, maka aku harus main kotor. Ini yang akan kita lakukan. Putri, menurutmu ini akan berhasil? Percaya deh, aku tahu betul sifat Rizky. Saat ini, perusahaannya, Properti Pratama, sedang bermitra dengan grup Lestari. Yang paling mereka takuti adalah skandal. Dan aku sudah bocorkan ke pers. Mereka akan tiba sebentar lagi. Ambil posisi. Saat waktunya tiba, dia akan memohon pada kita. Heng, permisi, apakah Anda pacar Bapak Rizky? Ya. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Dan sekarang, aku hamil anaknya. Sekarang dia membuangku. Dan selingkuh. Dengan bawahannya. Itu keterlaluan. Bagaimana bisa dia? Apa tuntutan kalian? Tuntutan kami sederhana. Dia harus menikahi Putri, dan bertanggung jawab atasnya. Benar. Kami tidak mengejar uang. Kami hanya ingin keadilan. Ibu Lestari, mereka membuat keributan besar. Haruskah aku menyuruh seseorang mengusir mereka? Tidak perlu. Aku butuh kamu untuk menyelidiki sesuatu untukku. Oak, Ketua Properti Pratama, benar-benar bajingan. Bagaimana mungkin pria dengan cacat karakter seperti itu bisa membangun rumah yang bisa dipercaya orang? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membeli properti dari Properti Pratama. Putri, sudah cukup dengan sandiwara ini? Rizky, akhirnya kamu mau menemuiku. Dan anak kita. Apa yang kamu bicarakan ini? Aku hamil. Dan anak itu adalah milikmu. Sekarang, untuk wanita itu, apakah kamu akan meninggalkan aku dan anak ini? Dia hamil? Bapak Rizky, apakah Bapak menolak mengakui bahwa ini adalah anak Bapak? Bapak Rizky, kami dengar Bapak meninggalkan pacar yang sedang hamil. Dan berselingkuh dengan bawahan. Benarkah itu? Aku dan Putri sudah putus. Tapi aku tidak berselingkuh dengan bawahan perusahaan. Aku sarankan kalian semua hati-hati dengan ucapan. Rizky, kamu masih tidak mau mengaku, padahal Putri sudah melihat semuanya? Kamu ada di ruang rumah sakit, menyuapi wanita itu bubur. Kalau tidak percaya, lihatlah semua. Orang ini benar-benar bajingan. Buktinya sudah ada, dia masih tidak mau mengaku. Kamu mengambilnya di luar konteks. Rizky, dulu aku pikir, kamu adalah pria yang bisa diandalkan, tapi aku salah. Untuk menyingkirkan putriku, kamu malah menyuruh bodyguardmu memukuli seluruh keluarga kami. Aduh, aku tidak tahan lagi. Bapak Rizky, apakah Bapak masih ada yang ingin dikatakan? Keadaan ini bukan
Seperti yang terlihat. ITU, dia menipu putriku, berjanji akan menikahinya, membuatnya hamil, lalu meninggalkannya. Semuanya, hakimilah ini. Bapak Rizky, skandal Bapak sedang disiarkan langsung di TV. Dan sekarang setelah mereka mendengar beritanya, banyak supplier yang menuntut untuk mengakhiri kontrak mereka. Apa? Rizky, kalau kamu mau menikah denganku, aku bisa memaafkanmu dan melupakan semua yang sudah terjadi. Perusahaan seperti punyamu hanya peduli pada reputasi mereka. Kamu menikahiku, dan aku bisa memperbaiki semuanya. Mimpi kali. Kamu akan segera memohon padaku, tunggu saja. Bapak Rizky di Ban, ada yang juga sudah melihat beritanya. Mereka khawatir perusahaan ini akan merosot, bahwa situasinya akan memburuk, dan menuntut pelunasan pinjaman lebih awal. Apa? Rizky, kamu lunasi utangku, dan nikahi adikku. Aku dapat setengah dari saham perusahaan. Lalu kita semua bisa berpura-pura, ini tidak pernah terjadi. Seluruh keluargamu selama ini sudah mengatur rencana melawanku. Hei, semuanya, kemari dan lihat ini. Dia menghamili putriku, dan sekarang dia tidak mau bertanggung jawab. Dan sekarang dia berani bilang, kami mengatur rencana melawannya. Beijinggan. Orang seperti ini tidak pantas menjalankan perusahaan, lebih baik bangkrut saja. Semuanya, kalian salah paham. Bapak Rizky dan aku. Kami tidak punya hubungan. Tolong, kalian harus percaya pada karakter Bapak Rizky. Kamu, wanita simpanan. Kamu merebut priaku dariku. Dan sekarang kamu berani maju dan berlagak sebagai korban yang tak bersalah? Permisi. Gimana rasanya jadi wanita simpanan? Hah, apa kamu hanya bersama ketua perusahaanmu karena uangnya? Bukan. Seperti yang kalian pikir. Bukan seperti yang kami pikir. Lalu apa, ha? Pezanggan tak tahu malu. Tak tahu malu. Bukankah mereka hanya membuli pria jujur? Stop. Aku Ibu Rizky, bukan seperti yang kalian pikir. Dewi, aku tahu kalian memandang rendah kami. Kalian pikir kami cuma orang kampungan? Tidak pantas untuk keluarga Pratama. Makanya kalian selalu menyusahkan aku di setiap kesempatan. Tapi aku mohon, anakku tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Anakmu menghancurkan hidup gadis lain. Dia menghancurkannya. Dan kau masih berani berdiri di sana dan cari-cari alasan? Kalian semua belum tahu ini. Dia Bukin Kuma, ibu si bajingan ini. Dia juga dari grup Wijaya. Ketuanya. Ketua grup Wijaya, berlagak sok tinggi. Kalian bisa bilang apa saja tentangku. Jangan libatkan ibuku. Oh, sekarang kau khawatir sama ibumu? Sekarang sudah terlambat. Dengar semuanya. Rizky, ibunya, sangat kejam. Agar anak perempuanku diusir dari rumah, dia bawa orang dan menyuruh mereka memukuli kami semua. Ya. Luka-luka ini, semua dari orang-orangnya. Jadi, mengenai tuduhan mereka, apa ada yang ingin kau katakan? Mereka hanya bicara tentang, aku bawa orang untuk memukuli mereka. Tapi mereka tidak menyebutkan, kenapa aku harus melakukannya. Apapun alasannya, kau hanya menindas yang lemah, memukuli kami. Salah besar. Betul. Kau harus bayar. Bayar dengan harga mahal. Dan di sini, adalah bukti semua yang mereka lakukan. Di hari tahun baru, aku bawa-bawa hadiah ke rumah mereka. Mereka sengaja menggores mobilku. Lalu menuduhku melakukan penipuan kecelakaan rekayasa. Mereka memaksaku untuk membayar. Mereka bahkan menyerangku dan menghancurkan mobilku. Dan mereka menghancurkan gelang peninggalan ayah almarhum untuk anakku. Gila, aku tak pernah menyangka mereka bisa jadi orang seperti itu. Dia terlihat begitu manis dan polos. Kon, bagaimana dia bisa begitu jahat? Selain itu, dia juga memanfaatkan statusnya sebagai pacar anakku untuk menggelapkan 10 juta rupiah dana perusahaan. Dia memberikannya pada kakaknya. Ya ampun, 10 juta rupiah. Gila banget. Aku cuma lihat angka segitu di berita. Jadi mereka datang hari ini untuk menagih uang. Permisi, apa kamu benar-benar menggelapkan 10 juta rupiah? Rizky bilang sendiri bahwa semua uang yang dia hasilkan adalah milik kami. Jadi apa salahnya aku menggunakan uangku sendiri? Wanita tak tahu malu. Jangan biarkan mereka menyesatkanmu. Aku sedang mengandung anaknya. Dia harus bertanggung jawab. Benar, kalau dia tidak bisa menyediakan 15 juta rupiah hari ini, aku akan menyuruh putri menggegerkannya. Itu keterlaluan.
Pantasan dia tidak mau berurusan dengannya. Dia benar-benar penghisap darah. Rizky, apapun yang telah kulakukan, anak kita tidak bersalah. Apa kamu benar-benar bisa diam saja melihat anak kita menderita? Gugurkan saja. APA, Gugurkan anak kita. Atau pertahankan bayinya dan singkirkan kamu. Rizky, kamu dengar nggak sih? Mama mau menggugurkan bayi kita. Katakan sesuatu. Aku setuju dengan Mama. Kalian semua dengar itu, kan? Untuk menghindar dari tanggung jawab, mereka memaksa Putri untuk menggugurkan bayinya. Pria seperti dia, nggak pantas jadi pengusaha. Jenggaya, putriku akan melahirkan bayi ini. Bagaimanapun juga, kamu kan ayahnya. Demi Tuhan, kamu nggak bisa begitu saja ninggalin kami, dan biarin seluruh keluarga kami mati. Ya ampun. Putriku yang malang. Dia mengandung anaknya. Dan dia bahkan nggak mau tanggung jawab. Bagaimana putriku bisa hidup? Dengan ini, Memaksa dia menggugurkan bayinya. Itu keterlaluan. Jadi kamu benar-benar nggak mau menggugurkan bayi ini? Kami yakin, selama bayi ini ada, Kilyargamal akan menanggung kami. Titik, kami akan menghabiskan hartamu. Kami akan menguras habis. Kamu nggak bisa kabur. kalau kamu nggak bayar, dan bayi ini lahir, kami akan gantung diri di depan pintu perusahaanmu. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Pergi dari sini sekarang, atau kamu akan menyesal saat sudah terlambat. Dan dengar ini, dengan semua orang yang lihat, Sama Wardwin di sini. Aku ragu. Kamu berani suruh orang pukuli kami. Kesalahan anakmu. Nggak seharusnya aku tanggung sendirian. Beri aku uang, atau nikahi aku. Kamu yang minta begini. Ibu Lestari, ini yang aku temukan. Catatan pemeriksaan kehamilan Putri. Ini pria yang menemaninya. Fajar Susanto. Kami juga punya bukti perselingkuhan mereka. Lia siapa yang datang? Kamu teman sekelas SMA Putri. Kalau yang ini, kamu kenal baik dengannya kan? Aku tidak kenal dia. Putri, berhenti berpura-pura. mereka sudah tahu semuanya. Aku mengkhianatimu, tapi mereka hampir memukulku sampai mati. Jadi aku bicara. Apa yang kamu bicarakan? Putri bahkan tidak mengenalmu. Tidak, dia tidak. Putri, Demi Tuhan, kita punya anak bersama. Kapan kamu akan putus dengan Rizky? Kenapa buru-buru? Biarkan aku menikah dengannya dulu. Setelah aku dapatkan harta keluarganya, baru aku akan menceraikannya. Saat itu, semua uang itu akan jadi milik kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mendapatkan rekaman itu? Fajar sendiri yang merekamnya. Dia takut kamu mundur di menit terakhir. Itu sebabnya dia menyimpannya. Awalnya, dia akan menggunakannya untuk memerasmu. Ini gila. Dia akan melakukan apa saja demi uang. Sama sekali tidak tahu malu. Kamu, katakan saja pada mereka. Kamu aktor yang mereka sewa. Katakan. Bilang. Putri, Pada titik ini, lupakan saja uangnya. Tinggallah bersamaku. Aku akan menafkahimu dengan mengantar makanan. Pergi sana. Siapa yang mau mengantar makanan bersamamu? Rizky, kamu harus percaya padaku. Perasaanku padamu sungguhan. Tidak ada apa antara dia dan aku. Aku mengandung anakmu. Bayinya, kamu pasti salah. Kita bahkan belum pernah tidur bersama. Bagaimana itu mungkin? Wah, tidak mungkin. Pantas saja Bapak Rizky selama ini terlihat sangat tenang. Dia punya kartu as di lengan baju. Kamu pacaran dengan kakakku begitu lama, dan kamu masih berani bilang begitu? Tidakkah itu mengganggu hati nuranimu? Hati nuraniku bersih. Kakakmu bilang. Kita harus menunggu sampai setelah menikah. Aku menghargai keinginannya. Jadi aku tidak pernah melangkahi batas itu. Aku tidak pernah menyangkau. Kau akan merendahkan diri sampai segininya. Putri, katakan sesuatu. Aku. Rizky, bahkan jika anak itu bukan milikmu, kau tetap bisa menjadi ayah si anak. Anak itu tidak bersalah. Nona Putri, jika kau butuh seseorang untuk membesarkan anakmu, kau harus mencari ayah kandung anak itu. Bukan Kechuajong. Aku sedang bicara dengannya. Ini bukan urusanmu. Kau hanya mencoba menginjakku untuk menjadi istri pajangan. Ku beritahu sesuatu. Rizky tidak mungkin suka seseorang yang sejelek ini. Putri, kau tidak pernah benar-benar memahamiku.
Ketika aku peduli pada seseorang, aku tidak melihat apakah dia cantik. Aku melihat karakternya. Dan apakah dia memberiku rasa aman. Citra. Aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Itu tidak mungkin. Hanya kakakku yang pantas untuk seseorang sepertimu, Rizky. Citra, demi anakku, rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan bergegas menyelamatkannya. Dan kakakmu, yang dia lakukan cuma menggelapkan uang perusahaan, untuk parasit sepertimu. Menantu perempuan ini, akan kuterima. Jean Gia, ok? Nah, ini baru cinta sejati. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku sangat iri. Rizky bilang di hidup ini, dia hanya akan mencintai. Kamu tidak boleh bersamanya. Suda, putri. Kamu dan seluruh keluargamu sudah sangat mengecewakanku. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan dengan kalian semua. Rizky, kamu tidak boleh begini. Aku selalu menganggapmu sebagai Rizky. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Menantu laki-laki. Kami tahu. Kami sudah melakukan banyak kesalahan. Tolong beri kami kesempatan lagi. Benar, menantu laki-laki. Jengga, saat ini, kami tidak butuh uang sebanyak itu. $2 juta saja sudah cukup. Untuk membantu anak kami melunasi utangnya. Tolong. Hal-hal yang telah kalian lakukan, sungguh tidak termaafkan. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Selidiki semua yang telah mereka lakukan, secara menyeluruh. Bawa mereka pergi. Ya, Pak. Tidak. Kamu tidak boleh. Tidak mungkin. Rizky. Mulai sekarang, kalian berdua harus bersama, dan berbahagia. Kalau Rizky pernah menindasmu, bilang saja padaku. Terdakwa, Putri Wijaya, atas kejahatan penggelapan, penganiayaan yang disengaja, dan perusakan properti. Dengan hukuman bersamaan, dihukum penjara 12 tahun. Ketua Properti Pratama, Rizky Pratama, akan mengadakan pernikahan mewahnya dalam beberapa hari ke depan. Awalnya, aku seharusnya menjadi istrinya. Di perusahaan ini banyak sekali orang. Ini tidak baik. Mereka mau melihat. Quelle obégitu, Bierkan Merekamelia. Ini semua karena kau. Makanya aku jadi begini. Kenapa kau bisa bahagia, sementara aku hidup seperti anjing? Kau mau apa? Menurutmu, kau hancurkan hidupku. Aku juga akan menghancurkan hidupmu. Kalau aku jadi kau, aku akan lari sekarang juga. Kau pikir aku takut sama kau? Aku akan APA? Aku. Lanjutkan, kau berutang, ya bayar. Memang begitu aturannya, Turan. Nanti aku urus kau. Ketua Dewi, tapi, terima kasih. Silakan. Sayap, ayo pergi. Hari ini, dengan ini, aku secara resmi menyerahkan grup Lestari kepadamu. Mulai sekarang, kalian berdua jaga satu sama lain baik-baik. Terima kasih, Dewi. Mama. Sebentar lagi Mama akan menggendong cucu.